kembali dengan saya JB. Kali ini kita akan bergabung bersama grup Excel di Telegram. Di sini grupnya bernama Belajar Entry Form. Grup ini dibuat oleh Agan Beben. Di sini saya sedang mengikuti proses pembelajaran dari dasar sebuah Excel. Yang nantinya kita akan buat sebuah pelajaran pada konten YouTube saya. Di sini ada banyak pembahasan yang kita dapat dari grup Excel. Pertama, kenapa saya membuat di pertengahan ini? Awalnya sih saya tidak ingin membuat konten seperti ini. Membuat konten saya ingin dalam situasi yang pertama atau pembuatan konten saya yang pertama, saya selalu membuat dari awal, dari pembukaan Excel-nya, dari pengetikan coding. Nah, kenapa saya di sini langsung pada setelah selesai membuat coding? Yaitu tadi, awalnya saya awalnya saya nggak berpikir ini bisa menjadi konten, tapi ya nggak ada salahnya kan. Sebuah pelajaran yang kita dapat dari grup Excel, saya munculkan pada YouTube saya. Di sini namanya adalah Belajar Entry Form. Sudah banyak chatting yang dari awal saya ikutin tadi. Banyak yang ikutin. Nah, di sini ini Belajar Entry Form dibuat oleh Beben Angga. Dia adalah owner dari grup Telegram Belajar Entry Form. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia bertanya kepada kita, apakah Anda sudah pernah mendengar istilah makro atau VBA? Saya yakin sudah, kata dia kan. Kalau belum, sepertinya Anda sedang tersesat sehingga sampai join di grup ini. Pengertian VBA. Nah, dia menjelaskan VBA. VBA merupakan singkatan dari Visual Basic for Application yang merupakan turunan dari bahasa Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft. Oke, di sini VBA tidak hanya ada di Excel saja. Pada paket program Office lainnya juga sudah disertakan VBA, sehingga dikenal juga VBA Access, VBA Word, dan VBA PowerPoint, dan lain sebagainya. Meskipun dengan cara kerja yang sama tentunya, dengan khasan masing-masing, anggaplah kalau VBA adalah bahasa daerah, maka VBA Excel, VBA Access, VBA Word, dan VBA PowerPoint adalah logat atau dialek untuk sebuah bahasa daerah. Lalu apa itu makro? Makro Excel adalah Visual Basic for Application atau yang disingkat dengan VBA. Tidaklah sama persis meskipun keduanya terkait erat. Dan seringkali kebanyakan kita menyamakan serta menggunakannya secara bergantian. Terkadang disebut makro, kadang disebut VBA, dan lain waktu disebut makro VBA atau VBA makro. Makro adalah baris-baris perintah atau kode yang dengannya Anda ingin Excel melakukan sesuatu secara otomatis. Dengan kata lain, makro adalah kode atau skrip tertentu, sedangkan Visual Basic for Application adalah bahasa pemrograman yang Anda gunakan untuk membuat makro. Nah, di sini dia bertanya, bagaimana? Silahkan komen sebelum lanjut. Nah, di sini kita disuruh berkomen. Nah, setelah panjang lebar saya membaca. Di sini ada Johnson, Eposnet, Fajar Gun. Nah, di sini Bebenbu bertanya memulai tutorialnya, yaitu langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat sebuah folder khusus untuk menyimpan hasil belajar VBA serta file-file hasil praktek Anda. Nah, di sini dia meminta kita untuk membuat folder tertentu. Folder khusus maksud saya untuk menyimpan
hasil belajar kita pada Telegram ini. Nah, si Andi Setiadi ini bertanya, apa step VBA itu hanya untuk Excel atau Office saja? Nah, jawaban ini sudah dijawab pada di atas ini. Jawaban ini sudah dijelaskan di atas ini. VBA itu tidak hanya VBA makro tidak hanya pada Excel, tapi juga ada VBA mana ya? Ini VBA Excel, VBA Access, VBA Word, dan VBA PowerPoint. Nah, segala paket Office itu bisa menggunakan VBA. Di sini si owner menyuruh kita membuat folder dengan dengan nama Canva Excel, sub foldernya yaitu part 1. Nah, di sini dijawab oleh Beben, cuma dia dikembangkan sama Microsoft, dulunya bisa di VB atau VBNet, dan lain-lain. Nah, ini Setiadi bertanya lagi, apa perbedaannya? Secara bahasa hampir ada kesamaan, akan tetapi ada bedanya juga. Oke, jadi dulu yang namanya VB6 dan VBNet itu bahasa pemrogramannya sama dengan VBA Excel yang kita lakukan sekarang. Tapi karena ini dikembangkan oleh Microsoft, meskipun sama, ada hal yang berbeda. Di sini Johnson bertanya, Gan mau tanya apakah script VB atau sama kayak script VB? Contoh di eventnya dan objeknya. Beda tapi sama. Fokus ke Excel, kembali ke laptop. Nah, di sini mulai menyimpang dan si ownernya menyuruh kita kembali lagi ke VBA dan tidak membahas yang lain tentang VB6 dan VBNet tadi. Karena di sini pembelajaran tentang VBA Excel. Oke, lanjut katanya. Nah, di sini masing-masing suruh foto. Nah, pada saat ini saya sedang mengerjakan pembelajarannya, jadi saya hanya mengikutinya. Coba mengetik-ketik. Nah, di sini dia mengulang lagi, si owner mengulang lagi untuk membuat folder dan subfolder, yaitu Canva Excel part 1 dan input file Excelnya nanti belajar input data XLM. Nah, datanya nanti akan kita simpan dalam format extension XLM. Kenapa XLM? Karena data kita akan berisi file makro. Maka kita butuh file XLM atau extension XLM yang nantinya dapat berjalan. Jika kita menyimpan pada format XLX atau format Excel dasar, makro ini tidak akan berjalan karena beda extension. Nah, pada saat ini kita sudah memulai, buka file baru, lalu simpan dengan ekstensi XLM. Nah, saya seperti bilang tadi. Sebagian ada yang sudah mengerjakan. Nah, di sini dia menegaskan bahwa harus menyimpan dengan extension XLM, bukan XLB. Meskipun keduanya sebenarnya sama sebenarnya fungsinya. XLM itu makro, sedangkan XLB itu binary. Biasanya file XLB itu lebih kecil. Jadi di sini dia menegaskan untuk XLM. Oke, nah di sini dia menjelaskan sekarang katanya, saya berasumsi semua belum mengaktifkan makro atau show developer. Nah, sinyalnya hilang di sini sinyalnya hilang ya. Oke, dia menjelaskan bagaimana mengaktifkan aktif makro security dan show developer. Nah, di sini dia di sini membuka Word ya, bukan Excel. Mungkin dia lupa screenshot atau lebih mudah di mana lah. Berarti dia ini di Word ini buatnya. Nah, caranya seperti video saya sebelumnya, yaitu di file, option, yaitu di customize ribbon, pada tab main ini
tab sebelah kanan, kita centang show developer maksud saya, centang developernya, habis itu klik OK. Nah, setelah klik OK, itu adalah cara memunculkan tab developer. Sekarang bagaimana kita memunculkan tab mengaktifkan macro security, yaitu di Trust Center, macro setting, enable a macros not recommendation potential users cannot run. Habis itu OK. Selain di sini saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya, bisa mengaktifkannya pada tab developer dan ada macro setting di situ. Oke, di sini dia lanjut, ada mengirim file suara. Nah, di sini oke, di sini kita coba apply kita apply YouTube-nya ya. Kita coba dulu melihat file YouTube dia. Apa isinya? Oke, di sini kita lihat. Nah, pada keterangannya menulis dan memasukkan database atau entry-nya bisa kita lakukan manual, akan tetapi kali ini admin akan mencoba mengulas cara pembuatan form database form. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih jauh, silakan bergabung di Telegram. Nah, grup Telegram dan grup WhatsApp-nya di sini. Ya, di sini telepon. Oh, oke. Nah, bagi yang ingin melihat lebih jelas YouTube-nya ini di sini ya. Nanti saya akan taruh di description. Oke, kita kembali ke grupnya. Nah, setelah melihat YouTube, sekarang kita membaca file PDF-nya. Apa isinya? Nah, di sini dijelaskan bagaimana tutorial cara membuatnya. Yaitu pertama kita rancang sebuah sheet dengan nama, nomor HP dan alamat. Di kolom atau di sel F kita isi sama dengan 11 dikurang cons blank. Kunci sel A di sini ya. Sampai sel A11. Nah, di sini karena tabelnya sampai sini ya. Setelah itu kita buat formnya dengan nomor, nama, nomor HP, dan alamat. Satu tombol command button, simpan data, dan teks 4 buah text box yang keterangan adalah teks nomor, teks nama, teks nomor HP, dan teks alamat. Codingnya seperti ini. Setelah merancang di atas, kita buat semua dengan benar, maka kita masukkan kode di bawah ini. Di sini jelaskan apa fungsi-fungsi dari codingnya. Apa itu dim, apa itu sintas, keyword, nama variabel, dan tipe data. Dijelaskan semua di sini. Nah, di sini ada dim, baris kosong. Nah, di sini pencarian baris kosong di sel 1. Nah, dia mencari sel kosong di sel 1. Atau kita deklarasikan ya, apa itu fungsi-fungsinya. Pertama adalah dim. Dim adalah keyword yang sering digunakan untuk khusus mendeklarasikan variabel. Sintaksnya keyword nama variabel as tipe data. Nah, contoh nama variabel as tipe data yaitu ini, dim baris kosong as integer. Integer adalah tipe data, sedangkan baris kosong adalah nama variabel. Keyword adalah salah satu dari statement, misalnya dim, public, private, dan statistik. Nama variabel adalah nama yang ingin Anda gunakan sebagai pengenal variabel. Tipe data adalah referensi ke tipe data dari variabel.
Nah, di sini dijelaskan dim baris kosong as integer. Pencarian baris kosong di set 1. Baris kosong sama dengan sheet 1 rank A row count n Excel up row plus 1. With sheet 1, nah ini fungsinya agar tidak perlu mengulang atau mengetikkan sheet 1 dalam setiap variabel ini. Jika tanpa with, jadi kodenya adalah sheet 1 titik sel, sel 1 titik sel, sheet 1 titik sel baris 03, sheet 1 titik baris 04. Jadi agar lebih mudah ditambah coding with sheet 1. Jadi semua yang ada dalam sheet 1 adalah sel baris ini adalah semua sheet 1, sheet 1 di sheet 1. Nah, ini dijelaskan di sini. Call kode menghapus isi objek text box. Nah, di sini buat call clear. Call clear adalah subnya adalah teks nama sama dengan kosong, teks nama HP sama dengan titik kutip 2 itu mengkosongkan ya, kosongkan text box. Dan teks alamat kutip. Nah, biasanya setelah dia call clear, memanggil clear coding clear. Nah, di sini message box dia menampilkan pesan bahwa data sudah masuk ke tabel VB information IBE group. Nah, nama grup yang BBN buat adalah IBE group. Oke, kita kembali ke grupnya. Nah, setelah kita melihat coding PDF-nya, kita lanjut. Nah, di sini bagian sudah menambahkan tangan katanya. Oke, kita lihat lagi di bawah lagi. Nah, di sini ada yang masih mengerjakan. Si Ardian Ahmad itu masih on melihat YouTube. Agus Setiadi masih, oke. Ini masih mengetik, membuat, setting. Dan Ahmad, Agus Setiadi. Nah, sampai sini ada yang masih mengerjakan. Nah, di sini ada yang bertanya. Si Eposnet bertanya, Pak, punya saya kok view-nya nggak ada ya di sebelah kiri. Nah, maksudnya properti ya atau apa? Nah, karena di sini, nah, properti atau view properties datanya di sini nggak ada. Maka dijelaskan oleh siapa tadi yang menjelaskan? Saya lupa. Siapa tadi yang menjelaskan ya? Oh, Ardian Ahmad membantu menjelaskan cara memunculkan project Explorer dan Properties Windows. Nah, di sini di View Project Explorer, klik View Properties Window, klik. Nah, maka akhirnya akan muncul Properties dan Project Explorer. Nah, ini sebagian sudah ada yang jelaskan. Oke. Nah, berhasil ya. Oke, sudah nongol katanya. Berarti dia sudah bisa memunculkan Project Explorer dan Properties Windows. Kita lanjut lagi. Nah, ada yang masih mengerjakan. Nah, ada yang ikutan juga ini. Nah, ada yang mengumpul tugas. Nah, biasanya setiap selesai pelajaran ada yang sering mengumpul tugas, ibaratnya sebuah PR yang dikerjakan oleh murid ya, seperti itu. Jadi ada yang selesai mengerjakan tugas dikumpul gitu. Nah, oke, kita lihat lagi. Oke, kita. Nah, itu mana tadi? Nah, di sini si Agus Setiadi
bertanya, mungkin bisa ditambahkan form edit dan form hapus, combo edit dan combo hapus. Ya namanya juga permulaan kan ya, kita belajar satu-satu lah. Pertama kita belajar tombol simpan dulu. Masih si Agustiadi ini ingin cepat-cepat, cepat bisa kalau ya. Nah, aku juga pun pengen cepat bisa juga. Nah, di sini si Ardian ingin menambahkan list box katanya, biar lebih kelihatan bagus mungkin ya. Vitamin klik. Dia berharap belajar list box di sini. Nah, habis itu, nah di sini diperlihatkan sebuah gambar yang berisi Excel VBA Macro entry from tutorial. Nah, di sini dalam ini ada 22 halaman, 1 sampai berapa ini? 9. Ini bawahnya apa nih? Oh ya, 9. 1 sampai 9 di sini ada latihan buat tombol simpan, keluar, tombol cari refresh apa, cari refresh edit, validasi angka separator pemisah, cari refresh combo kode dan membangun user dengan shift. Nah, ini saya sini ada yang error si eposnet. Sini error apa ya errornya? Di sini errornya method time, method rank, object, worksheet violate. Di sini nggak dijelaskan ya salahnya di mana. Mungkin dia salah pengetikan di F1 ya. Soalnya ini kalau dari datanya sih yang dia screenshot, kayaknya dia salah pada teks nomor ini. Harusnya ini F1 bukan FI ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena gambarnya kecil tadi ya. Ini F1 ini harusnya. Oke. Kita coba lihat lagi di bawah ada apa. Setelah muncul runtime seperti itu. Oke, itu pedaknya image. Nggak ada yang ngopas. Bener, karena image nggak bisa dikopas. Nah, di sini dijelaskan F1 bukan FI. Oke, wait katanya. Masih Pak katanya. Di sini masih Pak. Apa yang salah katanya? Kita lihat apa yang salah di sini. Kita lihat F1. Di sini ketutupan ya. Harusnya dia klik tombol debugnya agar kesalahannya tahu di mana. Coba kita mengenali dari gambarnya dulu. Call clear message satu offset. Sini saya nggak ketemu sih salahnya di mana karena nggak ada. Oke, coba kita lihat penjelasan di bawahnya apa yang salah. Oh, ya benar. Berarti ini diganti kurung apa itu namanya, ada gambar kotak. Oke, semuanya Mas. Oke, ganti F1. Dan nanti kita sepakat ya. Nah, di sini si owner Beben menegaskan yang nggak ikut dan nyusul materi kita sepakat ya keluarin dari grup. Saya nggak butuh ramai tapi fokus. Nah, di sini dia menegaskan bahwa ingin grupnya itu fokus belajar bukan karena ramai. Nah, siap, siap. Nah, semua grup menyetujui itu. Kalau jadwal di sini Agus mengusulkan kalau jadwal belajar sama per pertemuan berapa lama, apakah berdasarkan waktu atau per materi aplikasi. Yang ikutan berarti dia udah bisa. Nah, di sini jelaskan yang nggak ikut materi dia udah bisa. Oke, sejauh ini kita sementara ini dulu kalau ya membuat atau menjelaskan sesuatu dari sebuah video. Pada video saya sebelumnya itu kan
saya membuat dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya hanya menjelaskan, saya mengikuti sebuah grup, belajar di awal, mengikutinya, ya sebenarnya sesama Excel itu seru. Ada yang bertanya, ada yang nggak tahu, kadang-kadang pun aku ada yang nggak paham juga gitu. Jadi ya ada kesan tersendiri lah kita bertanya ketika kita nggak tahu, kita bertanya sama pengguna Excel atau pengguna program makro pada Excel. Itu seru bagi saya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum kenal saya. Jangan lupa klik like jika kalian suka. Dan juga bunyikan lonceng notifikasi jika ada video-video yang baru, kalian bisa langsung tahu. Dan juga share kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga tahu bahwa kalian juga pencinta Excel. Oke, sampai di sini dulu tutorial atau video saya hari ini. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Salam Excel.